Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari Jumat pukul 9.28, kita masuk pada video perkuliahan mata kuliah teknik digital sebagai perkuliahan pengganti tatap muka esok hari, masuk pada sistem perkuliahan online sementara atau temporer yang kita kenal dengan POS. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang komplement. Pada modul 1 kita sudah membahas tentang basic number representation, termasuk di dalamnya binary, octal, hexadesimal, dan desimal. Jadi di slide ini disebutkan, in digital system, numbers are manipulated in binary format. Namun demikian, untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan mesin, kita mendeskripsikan number di dalam oktal dan atau heksadesimal, seperti yang kemarin kita telah pelajari bagaimana mengkonversi antar sistem bilangan dari bilangan biner ke binary, dari bilangan biner ke desimal, dari desimal ke binary, dari desimal ke oktal, atau dari desimal ke heksadesimal. In digital system, digital number are manipulated via digital logic operation. Jadi dalam sistem digital number itu dimanipulasi lewat digital logic operation. Nah, sehingga kita akan belajar bagaimana melakukan pengurangan dalam sistem digital yang dikenal dengan complement function. Kenapa complement function itu digunakan? Seperti yang disebutkan dalam slide ini, bahwasanya borrow concept is not practical. Jadi konsep pencil and paper kita mengenal yaitu dengan borrow concept, meminjam bilangan setelahnya. Tapi tidak digunakan dalam sistem bilangan digital, maka kita menggunakan complement function. Fungsinya untuk apa? In order to simplify digital logic operation, yaitu untuk mensimplifikasi digital logic operation, juga untuk memproduksi lebih murah sirkuit atau sirkuit yang lebih sederhana, sehingga dari sirkuit yang lebih sederhana ini dihasilkan sirkuit yang murah. Ada dua jenis komplement untuk setiap radix based system. Kalau dalam desimal berarti kita sebutnya radix 10. Kalau dalam binary kita sebutnya radix 2. Kalau dalam oktal kita sebutnya radix 8. Dalam heksadesimal kita sebutnya radix 16. Ada dua tipe dalam komplement berdasarkan radix based system. Yang pertama adalah diminished radix complement. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem bilangan desimal atau radix 10, maka diminished radix complement itu adalah 9th complement atau complement 9. Kalau kita menggunakan sistem binary atau radix 2, maka diminished radix complement itu adalah first complement. Jadi itu yang tipe komplement yang pertama. Tipe komplement yang kedua adalah radix komplement itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan sistem bilangan desimal, kita gunakan radix 10, artinya kita gunakan radix 10, berarti kita sebut dengan tens complement. Jadi sesuai dengan radixnya. Kalau kita menggunakan sistem binary atau radix 2, maka kita sebut dengan seconds complement. Jadi diminished radix complement disebut juga dengan R-1 complement. Sedangkan radix complement dikenal dengan R complement. Formulasinya bagaimana?
formulasinya bagaimana? Misal kita mempunyai number n. Kita memiliki number n. Kemudian di dalam base radix atau di dalam base radix ini disebutkan dengan r kecil. Jadi kita punya number n besar. Kemudian having lowercase n, ya, huruf n kecil ini adalah total digit. Maka complement diminished radix berarti r minus 1's complement of n is defined as, didefinisikan sebagai rumus seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, r, radixnya apa? R. Kemudian n itu total digitnya berapa? Berarti pangkat total digitnya berapa? Dikurangi 1. Ini dalam kurung, ya kan? Berarti dikerjakan lebih dahulu, kemudian dikurangi dengan n itu sendiri, Contoh, mungkin lebih mudah kalau kita menggunakan contoh. Rubahlah, misal kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat tandanya di sini adalah radix apa ini? Ini adalah radix 10 atau yang kita kenal dengan desimal. Nah, rubahlah bilangan ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam radix desimal atau R10, radix 10 ke dalam diminished radix complement. Berarti kalau 10 diminished radix complement disebutnya adalah 9's complement. Oke. Kalau radixnya 10 berarti diminished radix complementnya adalah 9's complement. Karena rumusnya adalah R minus 1. Jadi 10 dikurangi 1 adalah 9. Kita lihat yang disebut dengan uppercase n atau given a number n besar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini adalah number. Kemudian base-nya apa? Radixnya yang digunakan adalah radix 10. Total digitnya yang mana? Total digit adalah jumlah digit ini. Total jumlah digit ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada 5 digit. Maka diminished radix complement pada contoh ini, atau kita sebut dengan 9's complement dari 1, 2, 3, 4, 5 ini didefinisikan sebagai seperti ini. Teman-teman lihat di sini R-nya apa tadi? R-nya adalah radix 10, ini 10. Kemudian total digitnya ini tadi jumlah 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 5, n-nya ini 5, maka ini 10 pangkat 5 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita diminished radix complement atau 9's complement. Dikurangi dari apa? Dari number yang ingin dikonversikan menjadi 9's complementnya ini. Maka kita lihat bawahnya ini 100.000, 10 pangkat 5 itu 100.000 dikurangi 1 itu sama dengan 99.999 dikurangi dengan number yang akan dikonversikan. Oke. Kita lihat, saya ingin coba terangkan dalam board. Misalnya saya punya bilangan dalam desimal itu adalah 7.450. Oke. Berarti kita tahu ini adalah radixnya desimal. Desimal. Nah, diminished radix atau kita kenal dengan R minus 1's complement. Maka bagaimana mengkonversikan ini ke dalam ini? Convertkan, soalnya adalah convert bilangan ini menjadi ini. Tadi kita identifikasi dulu. N-nya mana? N-nya adalah 7450. Radixnya apa? Radixnya adalah 10.
N-nya apa? N kecilnya jumlah digit N besar. Maka ini 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah N, berarti 4. Maka bagaimana mencari diminished radix pada contoh soal ini? Kita masukkan tadi rumusnya adalah R pangkat N lowercase dikurangi 1 dikurangi dengan N, gitu ya. Kita lihat R-nya berapa ya? R-nya adalah 10, N lowercase-nya atau N kecilnya 4 dikurangi 1 dikurangi dengan 7, 4, 50. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000 dikurangi 1 dikurangi 7, 4, 50. Kita tahu 10.000 dikurangi 1 adalah 9.999 dikurangi 7, 4, 50. Maka kita lihat, kita kerjakan ini, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 dikurangi 0, 9, 9 dikurangi 5, 4, 9 dikurangi 4, 5, 9 dikurangi 7, 2. Maka ini adalah bentuk R-1 komplement. Pada contoh kasus ini karena radiksnya 10, berarti ini adalah 9th complement. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan penjelasan ini. Nah, bagaimana dengan contoh lagi berupa bilangan biner? Kita memiliki soal ini, rubahlah 10110000 dalam radiksnya apa? Radiksnya biner ke first complement. Diminished radix pada binary adalah first complement. Jadi soalnya adalah 10110000 dalam bilangan biner. Convert ke diminished radix complement. Kita tahu bahwa radiksnya di sini 2 dikurangi 1 sama dengan 1, maka ini disebutnya adalah first complement. Oke. Kita identifikasi dulu. N-nya apa? N-nya adalah 10110000. R-nya apa? Radiksnya 2. N-nya apa? Total digitnya berarti kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya tuh 7. Maka first complementnya kita selesaikan dengan rumus tadi, R pangkat N kecil dikurangi 1 dikurangi N besar. N besarnya adalah bilangan yang ingin dikonversikan. Kita masukkan. R-nya berapa? 2. N-nya berapa? 7. Berarti 2 pangkat 7. Oke. 2 pangkat 7 dikurangi 1. Dikurangi 1. 2 pangkat 7 tuh berapa? Berarti 0-nya ada tuh 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Dikurangi 1 dikurangi N. N-nya berapa ini? Soalnya 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Tuliskan lagi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke. 2 pangkat 7 dikurangi 1, maka ini akan menghasilkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dikurangi soalnya ini 1, 0, 1,
1, 0, 0. Saya tuliskan di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 dikurangi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0. Maka ini adalah apa? Ini adalah first atau R-1 complement. Karena R-nya di sini 2, radiksnya 2, maka ini adalah first complement. Kalau teman-teman perhatikan tadi soalnya ini ya. Oke. Soalnya ini jawabannya kita bandingkan. Jawabannya adalah ini kita masukkan sini. Oke. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Apa yang teman-teman lihat? Kalau kita punya soal seperti ini, maka first complementnya adalah kebalikannya. 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. Oke. Kemudian 1 ini menjadi 0, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, dan 1 menjadi 0. Artinya, cara paling mudah untuk mengerjakan first complement adalah dengan langsung membalikan soalnya. Oke, saya berikan contoh lagi. Misalnya kita punya soal, katakanlah saya punya soal 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Panjang ya kan? Dalam radiks 2. Kalau teman-teman menggunakan cara yang tadi, pekerjaannya tambah lama. Cara paling mudah, maka kita tinggal convert setiap digit dengan kebalikannya. 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, ini 1 menjadi 0, ini jadi 0, 1, 1, 0, 0. Maka ini adalah first complement. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa tergambar dari penjelasan ini. Nah, di sini disebutkan first complement is performed by inversing all the bits. Jadi tinggal membalikan setiap bit. Sekarang masuk kita pada tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Tipe komplement yang kedua adalah radix complement. Di sini dituliskan kalau kita punya numbernya n, kemudian base-nya r atau radiksnya r, kemudian total digitnya adalah n, maka r's complement dari n didefinisikan sebagai seperti ini. R pangkat n dikurangi 1 dikurangi n ditambah 1. Atau kalau ini kita jalankan, plus 1 ini akan menghilangkan minus 1, maka kita akan mendapatkan formula yang ini. Oke, jadi radix complement adalah R-1 complement ditambah dengan 1. Complement itu ada 2. Oke. Complement itu ada terbagi 2 bagian yang disebut dengan diminished radix complement dan radix complement. Diminished radix complement disebutnya adalah R-1 complement. Oke. Radix complement disebutnya adalah R complement. Radix minus 1 complement, saya tulis dengan tinta merah. Ini rumusnya bagaimana? R pangkat n dikurangi 1 dikurangi n besar. Oke. Sedangkan pada radix complement adalah R
pangkat n kecil dikurangi 1 dikurangi n, oke, ditambah 1. Kita tahu ini adalah bagian ini adalah R minus 1 complement ditambah 1. Oke, jadi kalau kita simpulkan, radix complement sama dengan R minus 1 complement ditambah 1. Kalau kita balik ke contoh ini, kita tahu soal yang ini adalah 7450. R minus 1 complementnya atau 9 complementnya adalah ini. Oke. Maka radix complement adalah R minus 1 complement ditambah 1. Berapa radix minus 1 complementnya? 25, 4, 9 ditambah 1. Maka ini hasilnya adalah 25, 50. Maka kalau kita tuliskan bahwasanya 7, 4, 50 ini R minus 1 complementnya adalah 2, 5, 4, 9. R complementnya adalah ini, nilai yang ini ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 25, 50. Kalau pada contoh kasus ini, tadi contoh soalnya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. R minus 1 complement caranya gimana? Caranya dengan membalik semuanya, ya kan? Kalau pada first complement 1, 0, ini menghasilkan 0, 1, 0, 1, 1. Ini R minus 1 complementnya. R complementnya berarti bagaimana cara mencarinya adalah R minus 1 complement ditambah dengan 1. Maka kita masukkannya ke sini 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 ditambah dengan 1. Maka kalau kita kerjakan, saya kerjakan di sini 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 dijumlahkan dengan 1 menghasilkan 0, sini naik ke sini 1, 0, naik ke sini 1, 0, sini 1, 0, 1. Maka hasil dari R complementnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ini adalah R complement. Bagaimana kita mengoperasikan subtraction with complement? Subtraction with complement.
subtraction m minus n can be carried using radix atau R's complement, gitu ya. Radix complement, bukan diminished radix complement. Jadi pada subtraction, pada proses pengurangan m dikurangin n, kita dapat menggunakan radix complement, complement atau R's complement. Ini kita recaps dari radix complement tadi ada n in base r having n total digit, maka R's complement adalah ini rumusnya. Oke. Maka untuk m lebih besar daripada n, kita menggunakan rumus ini. Bagaimana m dikurangi n? Itu dengan cara m dijumlahkan dengan apa nih? Dijumlahkan dengan radix complement. Oke. Jika kita akan mengurangkan m dikurangi dengan n, maka dalam sistem digital kita akan melakukan penjumlahan, tetapi penjumlahan dengan m ditambah dengan R's complement dari apa? Dari n. Oke. M ketika kita di mana m lebih besar daripada n, ya kan, adalah kita akan menjumlahkan m ditambah dengan R complement dari m. Saya punya m itu sama dengan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. N-nya tadi saya ambil soal yang sebelumnya 7, 5, 40. Oke. 7, 5, 4, 40. Pada contoh soal sebelumnya bahwa 7, 5, 40 dia punya komplement satunya bagaimana? Komplement 9's komplementnya bagaimana? Atau saya tulis langsung aja di sini. Saya tulis biar seragam. R minus 1 komplement adalah gimana tadi? Masih ingat? R pangkat n dikurangi 1 dikurangi dengan n, gitu ya. Atau tadi hasilnya langsung saja pada hasilnya saya tuliskan dulu, misalnya 2 pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 7, 5, 40. Hasilnya berapa tadi? 2, 4, 5, 9. Kemudian tadi kita juga belajar R's complement dari soal ini adalah R minus 1 complement ditambah dengan 1. Maka yang ini, atau saya tuliskan ulang. Oke. Maka 2, 4, 5, 9 ditambah 1 sama dengan 2, 4, 60 ya. 2, 4, 6, 60. 2, 4, 6, 60. Oh, berarti yang tadi salah teman-teman. 7, oh maaf. Kalau kita samakan ini 7, 4, 50 ya. Saya koreksi. Berarti di sini 7, 4, 5, 50, maka ini hasilnya adalah 2, 5, 4, 9. Oke.
Saya koreksi lagi ini. Dan ini menjadi 2549 ditambah 1, maka ini hasilnya adalah 2550. Ini kita punya R komplemennya ini. Oke. Balik lagi ke soal pengurangan M dikurangi N, maka M dikurangi N dalam sistem digital bisa menggunakan ini, M ditambah R's komplement. Pada contoh ini R's komplementnya adalah 2550, maka M dikurangi N atau bisa dikerjakan dengan M ditambah R's komplement dari N. M nya saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 2550. Hasilnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan dengan 2550 adalah 5, 9, 8, 4, 1. Oke. Maka digit terakhir ini tidak digunakan. Yang diambil adalah hasilnya adalah 4895. 4895. Kalau kita jumlahkan di sini 4895. Oke, saya jumlahkan ini 5, 4, ini naik 1, 13 naik 1, ini jadi 12, maka ini hasilnya adalah benar. Oke, maka kita bisa melakukan pengurangan dengan menjumlahkan bilangannya dengan komplement dari pengurang tersebut, dengan komplement pengurang. Contoh lain, 61 dikurangi 27, kita tahu bahwa itu akan menghasilkan berapa? Hasilnya adalah 34. Tapi dalam sistem bilangan, dalam sistem digital, maka kita bisa lakukannya seperti yang tadi, di mana M-nya adalah 61, N-nya adalah 27, R-nya radiksnya adalah 10, dan N-nya 2 digit. Oke. Maka pertama kita buat R complement atau radix complement. Berarti ini radiksnya 10, berarti tens complement dari N, kita tahu 27, hasilnya adalah 73. Oke, teman-teman bisa review pada video pada menit sebelumnya untuk mengerjakan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menjumlahkan M dengan tens complement. Oke, menjumlahkan M dengan tens complement. M-nya 61, tens complement dari N-nya adalah 73, maka ketika dijumlahkan adalah 134. Seperti yang saya contohkan dalam menit sebelumnya, bahwa karena kita menggunakan jumlah digitnya 2, maka ini akan hilang nih satunya. Oke, atau bahasa sederhananya ini 134 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 34. Contoh selanjutnya adalah dalam biner. Oke, dalam biner. Sini ada contoh 11100 dalam bilangan biner dikurangi 10101. Oke. Atau dalam desimalnya adalah 56 dikurangi 42. 11100 dikurangi 101010. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalau ini M, ini N, maka kita bisa mengerjakan M ditambah dengan R komplement dari N.
Berarti kita harus cari dulu R komplement dari N-nya dengan cara bagaimana? Kita cari R minus 1 komplement dari N. Ini tinggal dibalikan. Berarti kalau kita balikan semua digitnya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. Kemudian R komplement sama dengan apa? R minus 1 komplement ditambah 1. R minus 1-nya ini saya tulis ulang 0, 1, 0, 1, 0, 1 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah ini menjadi 0, 1, 1, 0, 1. Oke, kita punya R komplementnya ini 0, 1, 1. Oke, maka kita masukkan sini 1, 1, 1, 0, 0, 0 ditambah R komplement dari N adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0. Oke, kita jumlahkan. Saya tuliskan biar lebih mudah, saya tuliskan seperti ini 0, 1, 0, 1, 1, 0. Saya jumlahkan 0, 1, ini 1, ini 1, 0, ini 1, sorry, ini adalah 0, ini 1. Oke. Ini hasil penjumlahan. Karena kita menggunakan N-nya, ingat ya, N-nya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bilangan ini yang ke-6 kita harus, yang ke-7 ini kita harus hilangkan. Maka ini adalah hasilnya 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ini adalah 14 dalam desimal. Oke, itu contoh tentang biner. Ini ada contoh satu lagi, teman-teman nanti bisa coba sendiri. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kita bisa diskusi di forum insya Allah ya. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.